Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola setiap hari Jumat. Yes, kali ini lumayan lengkap karena ada di samping aku Mozek Alexander dan Fabian Asyah. wih, musuh kalian. Kemarin kita cuma berdua. Jelek banget ya view-nya. Jadi kita Dia sosokan Osro Ibrahim sih. 5 terbaik. Iya, sosokan ya. Iya kalau itu mah cocoknya di TikTok rame. Kalau di Sosokan. stand up sekarang Ali Akbar. Ali Akbar. Lagi main begitu. Ya betul mamat semua ya dia jawabannya. Ada berita apa? Yang Timnas terdekat. cewek. Kenapa timnas cewek? Akhirnya dilatih asing. Pelatih asing benar. Pelatih asing. Ngelatih untuk timnas. siapa? Timnas cewek. Yang ngelatih siapa? Semuanya. Pemainnya ada maksudnya ngelatih. Ngelatih siapa nih? Ya kan pelatihnya dulu ada. Gimana juga Ada pemain yang tahu. Tapi bingung Gimana gak? sih? Maksudnya ketika Sintayong datang pertama kali kan dia kebingungan mencari pemain nih, ya kan? Segitu ada liga ya. Tapi ya untung ada liga. Nah ini pelatih baru. Enggak, tapi kan sebenarnya pelatih baru ini udah tahu ini bentuk kerjasama antar JFA dengan PSSI gitu loh. Jadi JFA sama PSSI itu bekerja sama untuk perwasitan. Dulu udah sempat kerja sama tahun 2017 atau 18 gitu. Siapa 18. namanya? Nagi. Oke. Nagi itu ada satu staffnya, bukan satu staffnya apa satu partnernya 2 orang untuk wasit. Untuk kualitas wasit lebih bagus lagi. Dan Nah, ditambah program wanita ini. oh berarti itu Untuk udah timnas dari wanita. waktu Ini itu salah satu programnya. program. Baru Jadi- realisasi sekarang nih. Enggak, maksudnya kita renewal lagi Oh, ketika renewal zamannya Pak program. Erik. Pak Erik bikin kerja sama lagi sama JFA untuk wasit lagi, diangkat lagi untuk Ya pewasitan. awal kemarin wasit tuh. Awal kemarin ya kan benar. wasit kan. Iya betul. Sempat ada beritanya tuh. Habis itu ini salah satu rangkaian kerjasama dengan JFA. Jadi mendatangkan pelatih Satoru Mochizuki. Dia di Jepangnya terkenal sebagai pelatih sepak bola wanita ya. Ya betul. Kalau kita lihat ini apa perjalanan karir dan CV-nya oke sih. Di Beijing Olimpiade 2008 dia keempat. Terus World Cup 2011 dia juara. Silver medal di London 2012. Wah, jadi dia kalau di kategori sepak bola wanita salah satu yang terbaik lah. Benar. Nah, tapi masalahnya adalah di Indonesia yang pertama liganya nggak ada. Betul. Terus bagaimana kira-kira mencari pemain yang tidak ada liganya? Nah kemarin tuh Pak Erik kan sempat diwawancara soal liga ya. Gue nonton di mana ya, di Reelsnya pengamat sepak bola kalau nggak salah. Nah, itu dia. Nah terus Pak Erik bilang bahwa ya itu nggak bisa kalau misalkan ujuk-ujuk tahu-tahu ada liga. Jadi memang kayak kalaupun ada liganya pemainnya juga mana. Iya, Makanya ya, Pak Erik fokusnya adalah untuk grassroots dulu. Kan katanya U12 ya? ya grassrootsnya udah jalan nih. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu 2 tahun 3 tahun kemudian pemain-pemain ini kan akan bertumbuh kan. Oke. Iya kan. Dan iya. itu yang nantinya akan main di liga kayak gitu. Jadi memang Oke. nggak bisa langsung tahu-tahu ada liga. Oh, bikin bibitnya dulu. Iya. Lah kalau tapi pelatih timnas ngelatih siapa kalau begitu? Semua yang- kategori umur jadi yang ini, yang gue tahu. Tidak belajar sama Sintayong. Itu Maksudnya kan gak ada yang bisa. Menurut gue tuh kayak gimana ya? Kalau cowok kan banyak ini ya, maksudnya udah banyak partnya lah, udah Ya. banyak partnya, ada U16-nya udah kebentuk ini bentuk. Tapi kan kalau ini menurut gue kenapa untuk mengambil semua kategori umurnya karena biar visinya tuh satu linear gitu loh. Misal biar satu sama dengan si yang apa dimau oleh si Satoru Mochizuki atau gue ngeliatnya kayak Saitama anjir. Ya, lagi. Karena Kayak botak- ini tau botak siapa, Saitama. siapa pelatih apa wasit Jepang. Atelier Lombardo siapa? Yang wasit Jepang yang galak banget. Kok masih Itali. Jepang sih? Wasit Itali kali. Ya, wasit Itali ya. Pierluigi Collina. Collina. Ah, Lombardo sih, iya, Colina. Kok Jepang. Itali. Colina mirip Jadi- Bagus pengetahuan Sorry. Anda. Salah. Jadi ini posisinya adalah kalau 20 orang mah ada kali ya. Kalau buat turnamen-turnamen mah ada nih. Ada yang kan bisa kemarin yang Sunemen sisanya Coach Rudi masih Eka ada kan? masih ada Masih lah. Cuman mungkin ya ini menjadi kayak lokomotif gitu loh. Ah. Bahwa abis gini ntar berarti liganya bakal ada. Terus Ya. grassrootsnya bakal ada. Mungkin kayak gitu pengennya ya. Betul, karena kan terdekat adalah kategorinya AFC U17 di Bali nanti ada Oke. turnamen. Oh, itu susah kalau itu cari pemainnya. Ya berarti si geng-gengannya masih sisaan dari pemainnya si Coach Rudi Eka. Menurut gue ya, maksudnya kan Sunemen itu loh, siapa sih? Claudia. Nah itu masih jadi motornya berarti nanti. Jadi nanti itu akan berlaga di Bali untuk AFC U17 Women. Kita sebagai tuan rumah, Oke. nanti baru dari situ mungkin bibitnya akan dibentuk menurut gua. Oke. Dan itu performanya bisa dilihat sih dari situ. Si Coach Satoru Mochizuki ini. Ya tapi memang ini juga sih menurut gue jangan kayak ekspektasi banyak. Ya, tidak bahwa emang ini kan ya proses lah. Ibaratnya Sintayong dulu ketika pertama kali datang kan emang bibitnya udah ada. Nah ini bibitnya pun belum ada. Oke. Kayak gitu loh. Jadi memang perjalanannya masih sangat jauh lah.
Masih panjang banget Masih ini. panjang banget. Semua harapan pemainnya tuh adalah ada liga. Iya, tapi minimal ada pergerakan di sepak bola wanita lah. Karena Betul. terakhir gua ketemu si Sabrina waktu ke Malaysia kan itu dia di Malaysia tuh lagi bikin kayak Safi Salih tuh bikin Coaching klinik juga. coaching klinik buat sepak bola wanita kan. Nah Sabrina tuh kayak sempat bilang anjir kapan ya Indonesia kata dia. Nah akhirnya terjawab nih. Terjawab. Enggaknya ada gerakan dulu lah karena Betul. selama ini anyep banget nih nggak ada yang Sebenarnya dulu tuh masalah untuk sinkronisasi antara kan sepak bola wanita ada SBWI. Asosiasi Sepak Bola Wanita Iya, iya, Indonesia. Nah harusnya itu semua motor di situ. Layaknya kayak memberikan ke futsal gitu loh Pan. Oke. Kan ASBWI biarkan aja SBWI Suruh jalan itu. suruh jalan, silakan ngejalanin liganya, entah dia sebagai operator, entah dia sebagai apa, silakan. Tinggal sinkron sama program PSSI itu maksudnya loh. Ya. PSSI-nya tinggal apakah positioningnya PSSI mau jadi kayak sebagai regulator, lo sebagai pelaksana. Operator ya. Sok silakan, nanti kan tinggal dicari masalah dananya. Mau sistemnya gimana? Sistemnya mau kayak futsal dulu yang mainnya setiap Sabtu Minggu doang, Ya. timnya cuma ada 4 apa 5, ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada dulu kan dulu. Maksudnya futsal juga terbuat dari kayak gitu liga ceweknya gitu. Terakhir ada liga tuh 2017 ya. Berarti 17 Sintayong datang itu peresmian Sintayong terakhir datang. ada liga putri ya berarti. Itu kan Sintayong preskon di final liga putri. Liga Putri di Pakansari. Oh itu yang ribut ya? Yang ujungnya Yang ribut. ujungnya ribut. Jadi Ya kan lu ke Papua kan? Ya kebiak. Jadi semoga lah ada titik terang di sepak bola wanita karena salah satu potensi kita juga di sepak bola wanita selain futsal dan sepak bola putra tentunya ya. Oh. Nah kemudian ini tadi malam UCL Tidur lagi. Tidur Berarti lagi. kemarin malam ya kalau ini tayang hari Jumat. Iya, Kita sudah sampai di 16 besar. Artinya itu Betul. sudah babak knockout yang itu nanti akan 2 putaran home and away. Di pertama ada PSV lawan Dortmund 1-1. Porto lawan Arsenal. Arsenal tewas di menit akhir 90+4 Oleh Galeno. oleh Galeno. Terus Inter Atletico dan Napoli Barcelona. Inter Atletico tuh yang nyetaknya Arnautovic. Ya. Dia adalah pemain yang waktu treble 2010 ada di timnya Jose Mourinho. Kemudian Napoli Barcelona. Nah ini gimana Fahmi dan Mozaik melihat Anjing. ini Arsenal apakah tidak akan lolos lagi? Jadi dia di 16 besar terakhir tuh Nah ya, maksudnya kayak kenapa gitu maksudnya Arsenal gitu maksudnya. Yang posisi liganya tuh 5-0. di liga tuh bagus gitu ya. Iya, belum kalah. Bukayo Sako ya. 3 kali berturut-turut belum kalah. Tiba-tiba sama Porto Porto gitu maksudnya. Terus ya emang ini Liga Champion mentalitas kandang tuh Ya, berpengaruh banget gitu Berpengaruh, maksudnya. Mungkin bisa di comeback. Kita nggak ada yang tahu. kan, di London 1-0 nanti ini ya. tuh. Ya di London apalagi kan kandang Arsenal gitu. Maksudnya Iya, iya, kita tahu cukup lumayan angker gitu sekarang. Mhm. Maksudnya kalau ngeliat positioning dengan ini tuh yang cukup menyegutkan adalah si Arsenal aja sih. Inter menang 1-0 ya wajar lawan Atletico. Inter gimana melihat Inzaghi sekarang? Kok jadi salah satu kekuatan bagus ya Simone Inzaghi nih. Dananya gede Pak. Inter Milan. Iya, dananya supportnya gede. Maksudnya kemarin kan ada yang ngeluarin statistik Data ya. data maksudnya biasanya kan Juventus tuh yang mengeluarkan Dana gede-gedean. transfer agak lumayan. Ini Nah Inter tahun ini melebihi Juventus. Juventus hanya 300 juta sekian, Inter sampai 400-an sekian itu. Dan cukup mengejutkan juga Barcelona dengan Napoli. Bagaimana 1-1? Oh Ayo, enggak lah, enggak heran. Di New Camp masih bisa Iya. inilah. Ini Nggak heran ini mah cerita biasa aja. Iya, Ntar cerita New Camp mereka biasa menang ini. sih. Klasik ini mah mah, ya. klasik. Santai. Nanti juga kena gitu maksudnya. Ya itu dia tadi soal UCL yang sudah memasuki babak 16 besar dan habis gitu bakal ke 8 besar berarti ya. Mulai ke ujung-ujung juga nih. Ada nonbar gak kira-kira nanti kita? Kan kalau final tahun lalu ada nonbar nih. Tergantung Pak Fahmi. Final tahun lalu kan mana ya gue lupa. Kemarin sih udah ada pro. Gak tahu juga. Kan ini kita nobar di ini gak sih? Oppo. Di Gancit. Itu apa sih? Mana Oppo. yang main Inter Inter. Milan, Manchester City, City. lawan Inter, iya. Si Manchester Inter. bakal lolos ke final lagi gak? Melihat janganlah, susah nanti kalau nomor. Susah nyari penonton ya. Itu parah. Kemudian ada ini dia nih pemain favoritnya Mozaik nih. Kylian Mbappe. Nah jadi pas isu ini Gimana ceritanya? beredar kan gue tuh udah capek ya maksudnya dari musim kemarin tuh Mbappe mulu. Nah tapi kayaknya di tahun ini tuh udah Fix. Karena kan kontraknya habis. Dia memilih kontrak habis ya? Iya karena signing fee-nya kan lebih gede. Iya. Oh Saint V. Iya. Jadi masuk uangnya tuh ke Mbappe-nya kan? Ke Mbappe-nya. Itu kalau nggak Iya salah betul kalau transfer masuknya ke klub ke ya. klub. Iya, Nah iya. ini tuh sekitar 130 sampai 150 juta euro. Oh Itu setara gajinya.
Sign-in fee-nya. Oh CNV-nya. Gue kadang suka bingung dah, maksudnya kalau ketika free transfer itu harusnya kan dia Udah tinggal udah tinggal ambil kan, dia gue mau sama lo, tapi ya, tinggal maksudnya gaji kan. gaji. Ya. Biasanya tuh pemain-pemain free transfer itu gajinya yang mahal. Ya, Tapi Nah, ada ini gue gak ngerti ya uang kenapa. tanda tangan. Oh, Ya. Tanda tangannya itu dibayar gue dulu. baru tahu nih, maksudnya kalau Gaji-gaji. ada signing fee itu maksudnya harus ada pembayaran lagi. Gue kira tuh termasuk di gaji. Main FIFA dong, main FIFA. Iya sih. cupu sih. Nah tapi ini kenapa maksudnya ini kan cinta yang tertebak ya, maksudnya Ya. dia udah bakal ke Madrid lah ini, cepat atau lambat dia bakal ke Madrid gitu. Kenapa ya, emang gak ada tim kaya lagi yang mau Mbappe? Enggak, cuman maksudnya kalau di Madrid tuh mau di mana posisinya? Udah Loh, tentu. Kan di posisi dia gak ada sekarang. Enggak ada. Jose Lu coy strikernya. Posisi Striker dia. terbaik Nah, Spanyol. Kadang gak dipakai, malah dipakai Brahim Diaz sekarang. di Jadi itu ada ini nanti ya Vini, Vini, Rodrigo sama Mbappe atau Tridentenya tiga itu. Endrich. Atau tapi Endrich kan masih muda kan. ya, Hendrik Chandra. Bukan. Duh. Nah, cuman Extravaganza. Aduh. Ya. Nah, perkaranya adalah soal nomor punggung. Kenapa? Karena Mbappe kan sukanya dengan nomor punggung yang sekarang dipakai oleh Vini. Seberapa? 7. Emang Mbappe 7. Iya. Lah, Ronaldo dia. Nah tapi iya, pengen ya Ronaldo karena ya. Vini tidak bisa melepas lah ya. Maksudnya Vini juga besar. Wah ini nih saga Iya. nomor punggung nih. Modric kan rencananya kan Modric di tahun ini Pensiun. tuh enggak dia ditawarin untuk jadi asisten pelatihnya Don Carlo di Madrid. Oke. Nah, tapi sepertinya dia menolak. Oke. Yang artinya musim ini tuh musim terakhir Modric di Madrid. Jadi ada 10 nih. Ya, kemungkinan Mbappe itu pakai nomor punggung 10. Oh jadi 10 Mbappe, 7 Vini. 7 Vini. Ngaruh banget sih emang. Ngaruh tuh. Mi, itu tuh Ngaruh. brand. Bukan masalah brand, maksudnya untuk performa. Ngaruh buat PD ngaruh. Oh. Terus dia kan pasti, dia favoritnya kan Ronaldo. Dia pasti Ya. pengen punya mimpi, gue pengen kayak Ronaldo nih pakai Lu nomor nggak lihat 7 gitu. dulu Apa Cristiano juga kan dulu kan gak bisa pakai nomor 7 langsung Ya, karena gara-gara punya Raul. Raul. Iya. Iya, Dia kalau harus itu sabar dulu. wajar. Sebenarnya ini kalau Vini kudunya lebih besar Iya. Mbappe sih. Kudunya Iya. Vini ngalah sih. Ya, tapi secara sejarah dan pencapaian di Madrid kan duluan Vini. Vini juga sabar dulu kan itu udah pernah Sering nih ngomong kasus, gitu. kasus kayak gini sering nih. Heeh. Dulu Kalau- Batistuta masuk AS Roma juga gak dikasih 9 tuh sama Montella kan. Iya, karena Montero lebih ikonik. Iya Montella nomor 9 gue duluan terus kata Totti udah ini pakai 10 nih. Gue ke 20 deh. Terus kata Batistuta gak mau gue kalau pakai 10 gitu. Akhirnya Batistuta kan 18 apa. Ya. Ini juga geser-geser aja lagi. Nah, di sini juga katanya ya. Ngaruh juga penjual jersey kali ya? Bisa jadi. Ngaruh juga bisa ke penjual jadi, jersey bisa kali. jadi. Cuman secara ikonik aja sih. Sama ini juga soal Mbappe ini katanya, ini baca-baca ya, kan belum ada rilis resmi juga dari Madrid kan. Gaji Mbappe itu malah turun di Madrid dibanding di gajinya. PSG. Karena gaji Mbappe ini setara dengan Vini. Sekitar circa 15-30 juta Terus euro. dia kenapa? Oh, makanya dia ada signingnya kali. Iya, signing makanya ada fee, itu ya, signing ya. Ada fee-nya. signingnya. Lo Sama boleh deh. ada eksklusivitas foto apa ya? Ah itu yang mahal. itu Ya, yang mahal. image rights kayak gitu loh. Itu mahal. Ah, Nah, itu yang add-on-nya di situ. Itu mahal. Mahal, Itu mahal bos. jadi Mbappe tidak bebas udah. Udah sangat Sama biasanya dituankan. penjualan jersey biasanya itu sih dapat itu juga dapat bagian juga kayaknya. Harusnya. Ya. Nah, dengan kepergian Mbappe juga, katanya juga PSG sekarang lagi mencari pengganti. Katanya ada 2 nama nih untuk gantiin Mbappe di PSG. Siapa? Ada Victor Osimhen dan Rashford. Oh itu the Bagus best. Rashford. Ya, The best, itu Rashford. sekarang si Nasser Al-Khelaifi ya. Bener gak sih? Eh. Spelling kayak gitu. Dia lagi ngincar 2 pemain itu sih untuk gantiin Mbappe. Ya udah sih. Jadi kalau musim kemarin tuh kan sempat tegang lah ya, kayak gak mau ngelepas, kayak Iya. gak mau gimana. Nah, Sekarang udah ikhlas. sekarang udah ikhlas. makin gak menarik aja nih Liga Prancis. PSG makin Ya, maksudnya, atau mungkin memang PSG enggak, orang Lille tuh jago pan. Hah? Lille tuh jago kan, gue ngikutin. enggak maksudnya PSG kan Buat kemarin sempat sesuatu. Messi, Neymar, Mbappe itu Mbappe. salah satu yang terkuat. Ternyata dia nggak kuat-kuat banget juga di Eropa. Iya. Ternyata Nggak bukan bisa. itu gitu yang Bukan dibutuhkan itu. di Eropa buat Champions kan. Gitu. Dia udah beli Zlatan, dia udah beli David Beckham yang udah walaupun udah habis sih. Dia beli Cavani, cuman nggak bisa. ngangkat juga di Ya, Eropanya. kan pembuktian di Champion juga gak bisa ngapa-ngapain juga ternyata. Iya. Cuman Lord Verratti di situ yang paling bagus. Iya enggak? Iya, Verratti tuh penjualan pembelian yang unik. Gak pernah masuk Serie A, dari Serie B langsung dibeli terus ke PSG. Dia masuk timnas. Timnas. Tanpa pernah merasakan Serie A. Terus ini juga sih gue penasaran kenapa bintang-bintang pada nggak betah di Paris ya. Kayak Ramos juga. Kudunya kan bisa mengakhiri karir di situ, cuman dia memilih pulang lagi ke Sevilla gitu. Ya mungkin. Nah, Ya, Neymar karena memilih nggak ke ada- Arab. Gak ada identitasnya aja sih Pan. Maksudnya Kayak kayak, secara uang kan harusnya besar ya. ya kan kayaknya gue lebih memilih kedekatan yang
Atau Lemah gitu. belonging dah, maksudnya kayak rasa memiliki. Kayak pemain-pemain PSG itu gak punya rasa memiliki PSG yang segitunya deh. Belum Iya. segitu ya. Iya belum maksudnya segitu. kayak karena gue pindah karena uang, gue pindah karena uang, gue pindah Udah karena tok ya. uang. Dan Udah itu gitu pun aja. gak bikin betah juga gitu ternyata. Iya, Buffon pulang-pulang Iya, aja. Buffon pulang lagi kan. Ramos pulang lagi. Buffon Iya. bila ke Parma. Memilih Parma loh. Iya. Iya, iya. Ramos maksudnya tidak mengakhiri karirnya di situ gitu. Ya Beckham lah paling, David Beckham. Tapi sisanya juga Iya, Zlatan, cuman Lord Ferrati. Zlatan balik lagi ke Milan juara. Iya lagi pada balik lagi. Mungkin juga ya pertama Ferrati kali nanti ke Sassuolo lagi. ya kedekatan sih kalau kata Iya. gue feeling gue. Itulah Itulah dia. sense of belongingnya itu loh. Maksudnya kayak gak memiliki timnya klubnya ya. tuh iya terhadap timnya tuh kayaknya Ya kurang. jadi kayak main ya sekedar main aja. Iya. Jadi gimana lu punya lini depan terbaik di dunia, Messi, Mbappe, Neymar, tapi gak bisa ngapa-ngapain juga. Tengahnya yang beban Pan. Iya, iya. Tengahnya yang beban itu. Ya Allah ini mah masing salah mah udah di. Lu tau kan muka-muka. Muka-muka bintang ya. Ya elah kagak sampai lagi. Itu tadi soal PSG yang berarti udah siap kehilangan Mbappe dan sudah dipastikan hampir 90% lah ya. Ya akan datang di musim panas dengan kontrak 5 tahun kalau nggak Ke salah. Madrid berarti tuh siap-siap fans Madrid lo Liga Champions lagi nih. Bye guys. Bellingham udah cukup pakai 2 orang itu Bellingham Gue kasihan sama dari ini anjir. Mbappe. Ada di mana ya gue lihat ya di Twitter yang bilang kan waktu X. di Di X. X. Sorry. Yang kan lagi pada ngasih kontrak ke Mbappe kan. Madrid kontrak bla 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 bla. Terus si Barca diedit ada yang ngasih kontrak juga ke Mbappe kalau kamu mau kamu akan gratis makan siang. Terus gaji akan kita reimburse dan lain-lain. Terus apa-apa. Jadi kayak kasihan gitu. Oh, bonus tergantung penjualan rumput. Lakunya berapa. Barcelona. Gratis Iya. makan siang kayak program nomor 2. Oh sama ini bonusnya. Free Spotify Premium. Oh gara-gara Barcelona itu ceng-cengannya. Ceng-cengannya di Twitter. Barcelona belum ada pergerakan ya mau beli. Biarin. Hah? Udah urusin utang dulu aja. Maksudnya, Susah maksudnya ya? iya maksudnya ngebalikin cash flow yang bener tuh lebih susah daripada mikirin pemain. Menurut gue Benar. balikin cash flow-nya dulu nanti ya siklus Pan. Kayak dulu Arsenal ya Ya harus. dia juga sudah menderita. menikmati 10 tahun lah Barcelona. Dikdaya ya. Dikdaya gitu maksudnya dengan Xavi, Iniesta, Messi, Neymar, Thierry Henry, bla 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 gitu maksudnya ini siklus aja siklus. Iya. Saatnya Girona yang Iya. naik daun. Ya, tapi ini sih pasti apa La Liga juga pasti cari akal lah karena nggak mungkin liganya dibuat tidak menarik kan. Ya, pasti pasti akan harus ada ada jalan keluar untuk kayak gitu. persaingan. Karena kan Xavi juga katanya mengundurkan diri. Nah ini juga menarik. Xavi mengundurkan diri. Iya kan setelah Berarti Barcelona bakal kosong pelatih nih. Iya setelah Jurgen Klopp ngumumin kan besoknya atau Oke. lusanya Xavi juga bilang. Oke, jadi di akhir musim Jurgen Klopp sudah memastikan bahwa dia akan meninggalkan Liverpool. Betul. Nah, sekarang posisinya Liverpool ada di peringkat 1. Apakah Jurgen Klopp bisa berpisah dengan Liga Inggris dengan juara dengan Ya. Liverpool? Kita nantikan. Ternyata di Spanyol juga Xavi memutuskan buat cabut juga. Cabut juga. Penggantinya menarik nih karena banyak Opsi-opsi. opsi Opsi. pelatih Yang nganggur. Di Jerman juga sama nih. Thomas Tuchel. Iya. Itu mah kutukan Harry Kane. Dia Thomas Tuchel juga dipastikan akhir musim bakal angkat kaki. Kutukan Harry Kane itu Mapan. Nah itu terserah nih mau kutukan Harry kan apa sih Koman dulu nih yang Koman sih kalau kata gue. Anjing Kingsley Coman mantan pemain Juventus juga yang tuh. mana dia juara mulu kan? Iya Ya. PSG Juventus gitu. Nah, apakah dia bakal Harry Kane ini kalau misalnya nggak juara juga katanya gue udah ada gosip-gosip dia udah nggak betah sih. Kenapa? Di Munich nggak tahu. Makanya Chelsea sudah mulai deketin buat pulang ke London tapi ke Chelsea, London Blue. Kayak Tottenham tuh aneh gitu maksud punya Kane terus dengan mendatangkan Werner gitu maksud kayak Ya. jauh gitu maksud. Nah, Ya emang itu, jauh lah. itu unik lah maksudnya. Nah, yang gua agak kaget adalah merosotnya Bayern Munchen, performa Bayern Munchen dan naiknya performa Bayern Leverkusen. Leverkusen dengan Xabi Alonso. yang fenomenal. Ya kan? Legenda Liverpool atau legenda Madrid? Gue lebih ke Liverpool kalau gue. Dia jatuh cinta pertamanya di Liverpool cuman berprestasinya di Madrid. Liverpool di kala itu ya. Zamannya Fernando Torres kan. Dia juara Champions yang pertama yang 2005 itu. Iya, yang sama iya. Torres setelahnya. Reina ya dia. Masih Cisse yang pertama Cisse. datang sama Gerrard ya. Nah ini Xabi Alonso juga menjadi perhatian karena setelah membawa Leverkusen di peringkat 1 terus, Iya. dia sekarang incaran klub-klub besar. Liverpool juga ngincar nih mau gantinya Jurgen Klopp. Barcelona lagi pikir-pikir nih. MU enggak MU. MU Ten Hag dong masih Oh, stabil. Kan Belum Betul. goyang bro. gue tuh suka kalau komentar-komentar fans-fans MU gitu. Kemudian nah ini Bayern Munchen juga katanya disinyalir bakal juga
mencoba mendekati Xabi Alonso. Ada satu lagi kemarin kan Apa? Madrid juga katanya waktu itu juga mau ngincer Xabi Alonso karena Madrid? iya karena Oh. yang isunya yang terakhir kemarin kan si Don Carlo mau ke Brasil kan. Maruk banget sih Madrid. Ih, Oh, Don Carlo-nya mau ke Brasil Iya ya? waktu itu kan. Oh, tapi maruk nggak jadi. Belum tentu. Nggak Oke. seru. Ya, makanya kemarin tuh Xabi Oh. Alonso dikira-kira jadi penggantinya. Oke, Brasil. Menurut gua harus di tim-tim mediocre seperti Bayer Leverkusen dia akan berkembang. Xabi Alonso. Satu tahun lagi lah. Kasih 1 tahun lagi pembuktian apakah ini bener-bener racikan karena Xabi Alonso Atau momennya aja. momen aja. Momen aja. Maksudnya momen si Bayern Munchennya lagi turun, Tuchelnya belum jelas. Maksudnya lu berkarir 1 tahun dulu dan buktikan lagi konsisten lu di papan atas apa enggak. Minimal papan atas. Tapi kalau kayaknya sampai kalau juara Xabi lagi. bakal jadi pelatih bagus sih kalau Xabi Alonso. Gua rasa dia harus pindah. Karena kesempatannya dia ada Liverpool, sekarang ada Munchen. Ya pilih aja. Kemudian ini masih ada yang nganggur-nganggur juga nih. Zidane Iya. masih nganggur, Jose Mourinho nganggur, Ole. Antonio Conte, Ole Gunnar Solskjaer. Nah, ini tuh juga pelatih-pelatih yang sedang jadi incaran juga oleh Bayern Munchen. Kalau Jose Mourinho mungkin ke Barcelona itu lagi dipertimbangkan dengan sangat matang karena kalau Mourinho masuk artinya filosofinya Johan Cruyff 4-3-3 menyerang itu Pupus. pupus sudah hilang. Dia mau meneruskan atau mau meneruskan Reformasi. 4-3-3 atau reformasi dengan misalnya Betul. Mourinho. Kalau Mourinho datang udah defense itu Barcelona tuh. Jadi Barcelona lagi mikir nih meneruskan si filosofinya Johan Cruyff dengan 4-3-3 yang tiki taka dan ball position atau Jose Mourinho datang. Sedangkan untuk kayak Zidane tuh lagi nunggu sebetulnya. Dia kan Iya. pelatih ya namanya Zidane udah papan atas lah. Dia Treble tinggal nunggu winner, bro. kabar. Liga Champions berturut-turut Siapa? Zidane Oh, waktu dia pelatih. ya masa balik lagi sih. Ya, kalau balik lagi enggak sih. Masa ke Barca sih kalau Bisa Zidane? jadinya ke Munchen. Enggak mungkin sih. Menurut gua kalau Munchen. Zidane ke Munchen oke tuh. Jadinya ke Munchen atau bahkan Liverpool. Itu lebih bagus. Maksudnya tuh nonton Liga Inggris itu kayak Ya, makin-makin ya. iya, maksudnya kayak bukan hanya pertarungan pemain tapi pertarungan pelatih dan Iya. itu sangat bagus gitu. Maksudnya kan Untuk Liga Inggrisnya. Liga Inggrisnya makin tersorot lagi, makin mahal lagi kita ntar subscribe-nya. Ya, Bang, itu dia. Itu tadi soal pelatih dan Bayern Munchen. Kemudian ada apa lagi Bang? Bang, apa lagi Bang? Oh sudah Oh, habis. ternyata itu. Jadi soal pelatih semoga yang terbaik untuk semua klub dan Feeling tapi. Apa? Kemana kalau Sabi? Sabi Bayern Munchen. Lu? Gue pengennya ke Sabi Liverpool. Alonso enggak Bayern Munchen lah, menurut gue itu pengkhianatan. Tapi menurut gue Sabi Alonso ke Liverpool. Pengkhianatan apaan? Emang dia ngianatin siapa? Leverkusen. Oh, jadi secara itu ke sana ya. Iya, maksudnya ke Leverkusen itu terlalu mengkhianati Leverkusen gitu kalau dia Kalau pindahnya langsungnya ke Munchen ya. Iya, ke Munchen. Kalau Menurut gua gua apa? tadi Liverpool. Oh, Liverpool. lu Liverpool. Ya, Kalau seneng gua ke Madrid. Sabi Alonso ke Madrid mah belum ya. Belum lah. Belum lah. Bro. Madrid tuh harus butuh pelatih-pelatih kayak Pelatih yang tua yang disegani. Iya, nggak bisa Sabi terlalu Disegani. Sabi ini terlalu dekat taktikal, gini, iya. maksudnya kayak bro Iya, main. jaraknya dekat Justru banget. itu, Jaraknya dekat coy. banget. Pendekatan Gen Z. Masih dekat. Maksudnya kalau Sabi kalau pemain-pemain Madrid udah nggak bisa pendekatan Gen Z itu udah langsung kayak Mourinho Emang udah yang muda saklek. Mourinho Iya sih. mungkin nggak balik lagi ke Madrid enggak ya? Enggak lah, Susah sih. enggak seru. Ini Mourinho ini masih jadi incaran nih. Bahkan dia ke Arab juga masih banyak yang pengen nih. Ya, Balik Liga Inggris sih menurut gua biar seru. Ya biar ada kemana tapi? Nggak ada Newcastle, gak ada tim ya. Ya Newcastle kali. Ya itulah pokoknya Brentford. selamat Luton. menikmati akhir pekan. Jangan lupa ada semifinal Liga 2 nanti hari Minggu. Nah, itu ini yang juga seru rame. nih. Itu seru. PSBS Biak melawan Persiraja Banda Aceh, kemudian Maluku. yang berdoa juga bukan hanya Maluku lawan siapa? Malut lawan Persija Aceh. Malut lawan Aceh. Biak Aceh, PSBS lawan Aceh, Maluku lawan Padang. Padang. Betul. Padang. Betul. Ini seru nih. Ini yang berdoa, Ini. yang berdoa Pan, bukan hanya penonton yang seru-seruan dan Tim-tim Liga fans-fansnya. 1 yang sekarang Tim-tim ya. Liga 1 sekarang juga berdoa. Karena Harus budget kan. Budgeting nih. Nih gue harus ke Aceh apa ke Papua. Bagusnya dua-duanya lolos. Jadi lu ke Aceh. Itu pasti itu pasti disogok-sogok biar kandangnya di Jawa pasti. Kalau kejadian 2 gitu mungkin 2 wilayah kali. Nanti lihat saja lah. Nah ya sudahlah itu pokoknya Liga 2 selamat bertanding. Salam triple Kapten Halan anjing. Oh iya FBL juga, FBL mulai lagi berarti ya. Lagi lu galer kan. Ya, pandek deh bener kan. Oke udah. Lu FBL gak main ya? Udah gue tinggalkan. Udah selamat merajik FBL kalau begitu Ripan Pradita pamit. Mau saya kali samar pamit. Pamit. Sampai jumpa di OB edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.